Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajacena semua, di beberapa hari kebelakang, pekan lalu lah, kita pernah bahas angkat tentang sepak terjang dari Fachri Hamzah yang memunculkan keanehan, keanomalian dari gaya-gaya dan cara dia bersikap selama ini sebelumnya. Tapi kemudian makin kesini rupanya makin aneh ini. Anies lagi. Fachri Hamzah, karena tentu terkait dengan Anies Baswedan ya. Ya, kita lihat sepak terjang Fachri Hamzah hari ini jauh lebih banyak difokuskan untuk apa ya? Mungkin bahasa kitanya sih nyinyirin lah. Nyinyirin Anies Baswedan. Wah, itu nggak akan gagal nyapres itu Anies. Wah, bohirnya belum selesai itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita menjadi aneh. Ini kok singa parlemen? Oh, Fachri Hamzah kalau zaman di PKS itu ngeri sekali itu. Singa parlemen. Apalagi di duet mautkan sama siapa? Fadlizon dari Gerindra. Wah, itu udah TOP BGT. Tapi setelah kemudian Fachri Hamzah dikeluarkan apa keluar ya dari PKS, itu nampak seperti ada yang perubahan. Tidak lagi menjadi singa yang mengaum, tapi seperti apa? Seperti kucing yang mengeong barangkali. Ya, kalau kita lihat dulu pernah kejadian mirip-mirip gitu di Prabowo ya. Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ketika rakyatnya tenggelam, dia timbul sendirian. Ditemenin itu Sandiaga Uno ya, yang konon katanya sebentar lagi mau pindah ke P3 dan akan dicapreskan oleh P3. Apa mau disodorkan jadi wakilnya Anies gitu ya. Wallahu alam. Tapi kita akan bahas tentang Fachri Hamzahnya hari ini. Dan kita lihat, ya ini thumbnailnya, Fachri Hamzah dari PKS ke Gelora. Hilangnya jati diri. Jati diri sebelah mana? Ya, jati diri bisa kita maknai sebagai sebuah identitas yang melekat pada seorang Fachri Hamzah. Yang kemudian kita melihat selama Fachri Hamzah di PKS, saya kira track recordnya luar biasa keren bagus. Ya, dan kita tahu kemudian ada perbedaan prinsip barangkali bersama Anies Mata. Ini Anies Mata keren sekali kalau bersanding dengan Anies Baswedan. Tapi ya sudahlah ya, sebenarnya sama-sama masih muda, sama-sama hebat ya. Tapi kalau balik lagi ke Fachri Hamzah, meluntur kehebatan orasinya, narasinya itu hari ini tidak lagi kita lihat ya. Malah dia seperti yang sedang mencari simpatik dari rakyat untuk membesarkan Partai Gelora. Partai Gelora sendiri memang hari ini nampak kebingungan untuk memperjelas jati dirinya ada di mana itu. Kalau mengklaim sebagai partai anak muda, saya kira itu sudah diambil oleh PSI. Kecuali Gelora mau ngekor ke PSI. Tapi kan masa sih, Gelora kan isinya orang-orang hebat, konseptor, ya, penulis sekian buku yang keren-keren itu Pak Anies Mata ya. Nah, jadi nggak mungkin nampaknya kalau ngekor ke Anies ke PSI, terus mau gimana? Mau nyaingin PKS? Agak sulit juga itu. Tapi barangkali dalam posisi hari ini, Partai Gelora harus senantiasa berseberangan dengan PKS. Karena kalau nggak begitu, agak sulit untuk mengambil ceruk PKS. Mungkin begitu ya. Bisa jadi analisanya begitu gitu. Nah, kita lihat misalkan PKS ini sudah 99,9% dukung Anies Baswedan. Kan begitu. Jadi sangat wajar kalau ketika dalam konteks ini, di titik ini kita melihat Partai Gelora tidak akan dukung Anies. Kenapa? Karena PKS sudah dukung Anies. Kalau Gelora dukung Anies, nanti ketemu PKS, jadi nanti barangkali ewo pakai ewo. Kan gitu ya.
Karena kita lihat keluarnya Fahri Hamzah CS, Anies Mata, Mahfud Siddiq, dan yang lain-lainnya dari PKS itu tidak keluar secara baik-baik. Saya kira rakyat melihatnya begitu ya. Jadi sempalan lah kalau bisa dibilang ya. Nah, kalau orang ada lagi yang bilang tuh apa? Barisan sakit hati. Padahal isinya orang-orang pintar, kita tahu itu. Ya cuman kan tidak cukup dengan kepintaran. Perlu kebijaksanaan, perlu kematangan dalam bersikap dan sebagainya. Oke deh. Kita lihat. Ini ada kabar berita dari wartaekonomi.co.id. Nyinyirin Anies Baswedan, Fahri Hamzah malah jadi bulan-bulanan. Ini pelajaran lah ya untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia, rakyat jelata, bagaimana melihat tingkah pola para politisi di negeri ini. Kalau Warta Ekonomi Jakarta, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto keheranan dengan pernyataan Fahri Hamzah terkait Anies Baswedan. Bagaimana tidak, mantan Menteri Pendidikan itu disarankan oleh Fahri untuk jangan sok merasa sudah menjadi calon presiden 2024. Nah ini kan siapa yang sok? Saya kira kita tidak melihat Pak Anies sok menjadi calon presiden. Ini saya sudah jelaskan berkali-kali, mungkin Fahri belum tahu ya. Pak Anies itu waktu menjabat sebagai gubernur, beliau mendapatkan undangan yang sangat banyak, ratusan dari seluruh, bukan seluruh Indonesia saja, bahkan dari luar negeri. Dan itu tidak bisa dipenuhi oleh beliau ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur Jakarta. Apalagi di masa-masa akhirnya, beliau fokus sekali pada penyelesaian janji-janji politiknya. Nah, kemudian kita melihat bahwa ini sebentar, jangan diinin dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah kepada Anies Rashid Baswedan yang menganggap sudahlah tahan diri dulu lah, masa nggak sabar. Itu konteksnya adalah dia sedang memenuhi undangan. Begitu ceritanya. Iya barangkali belum tahu saja ya. Oke. Jadi tidak dalam konteks ngebut harus jadi capres. Yang ngebut itu rakyat. Yang ngebut itu relawannya. Ini yang perlu diketahui oleh Fahri Hamzah. Menyoroti hal tersebut, Gigin lantas mempertanyakan mengapa Fahri Hamzah masih diberi panggung hingga saat ini. Heran orang seperti ini dikasih panggung, ujar Gigin Praginanto yang dikutip suara.com pada Selasa kemarin. Ia lantas menyebut bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut seperti orang yang melantur. Gigin bahkan belak-belakan mengungkapkan bahwa tampaknya Fahri Hamzah telah diberi pesan oleh seseorang untuk memojokkan Anies Baswedan. Omongannya seperti orang melantur, kelihatannya karena sesuai pesanan, ujar Gigin. Kalau kita menarik dari ucapan Gigin, tentu kita bisa mengingat juga bagaimana proses Partai Gelora itu loloskan atau lolos dari uji verifikasi administrasi dan faktual sehingga menjadi partai politik nomor berapa ya? Nomor 7 kalau nggak salah ya. PKS nomor 8 dempetan. Nah, kemudian itu nomor 7 itu siapa? Ronaldo ya. Nah, kita lihat. Jadi wajar ketika kemudian rakyat menganggap jangan-jangan Gelora diloloskan oleh KPU dengan deal-deal tertentu. Apa deal-dealnya? Yaitu pojokin Anies Baswedan, jegal Anies Baswedan, bikin opini publik untuk mengarah ke sana. Bisa seperti itu asumsinya. Oke. Cuitan ini pun menuai beragam komentar dari netizen. Dalam komentarnya tak sedikit netizen yang sepakat dengan pernyataan Gigin. Biar selamat, Fahri Hamzah harus pintar menjilat penguasa. Saya kira bukan tipe Fahri Hamzah yang begitu. Dulu waktu di PKS. Ya sekarang sudah di Gelora nggak tahu. Dulu saya sempat kagum dengan ide-ide dan desain besarnya. Setelah makan durian beliau jadi lain.
Mungkin beliau paling bahagia lihat kondisi KPK saat ini. Misinya tercapai sudah, imbuh netizen lain. Kalau nggak salah, makan durian itu ketika bersama-sama dengan Bobi Nasution, ya. Ketika Gelora mendukung Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Dan ya perayaannya kurang lebih begitulah, makan durian, ya. Dan itu membuat keanehan juga di publik. Kan kita lihat sosok seorang Fachri Hamzah Anies Mata itu adalah orang yang kritis terhadap kekuasaan. Tapi ini malah mendukung produk kekuasaan. Ya Bobi Nasution itu. Bukan pesanan tapi ambisi jadi capres, maka mati-matian bikin partai. Nggak taunya Anies yang nggak punya partai tapi didukung masyarakat, itu mungkin ya maksudnya. Jadi dia gedek sama Anies, ujar netizen lain. Politik belah bambu setelah diajak belah durian di kota Medan, tambah netizen lain. Orang kecewa jadi asal nyenggol. Ya, itulah yang respon dari masyarakat. Dan kita lihat nih. Ini Twitternya Fachri Hamzah. Ini kalau ditilik ke atas, sahabat juga bisa lihat. Ini semua hampir bicara tentang sanggahan dia atau pembelaan dia. Kenapa dia menyenggol Anies Baswedan, dia menyinyiri Anies Baswedan. Nah, seperti ini. Belanda masih jauh, jangan kemana-mana. Mengadu Anies dengan Jokowi itu nggak pas. Coba pikir deh, pikir lagi, sekali lagi. Udah, sudah. Ya memang dalam konteks ini memang ya betul. Jadi kalimat pertamanya betul bahwa Anies ya tidak akan bertarung dengan Joko Widodo, ya. Tapi kan kita juga tahu dan mengerti sekali Pak Jokowi arahnya kemana, kan gitu. Arahnya pada orang yang di-endorse itu menjadi calon lawan politiknya Anies. Apakah pasti? Ya memang tidak, kan politik sendiri cair. Abang sebagai senior di politik Indonesia tentu sangat mafhum, sangat mengerti sekali bahwa bagaimana kecairan ini luar biasa bisa berubah dalam hitungan hari. Kan begitu. Artinya ketika ada respon orang bertanya kenapa Anda seperti yang mendelegitimasi Anies, mendowngrade dan seterusnya. Kemudian seperti yang membela Jokowi. Ya, tentu dalam konteks bukan Jokowinya dong. Weh, rakyat pintar hari ini. Kita melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Ganjar itu kan yang di belakangnya yang dikhawatirkan, bukan Ganjarnya. Begitu ya. Nah, dan ini teruslah banyak ke bawah-bawahnya. Saya kira itu yang menjadi diskusi kita hari ini. Kita masuk dulu ke komentar. Ini sebetulnya ada yang respon. Suaranya kok kecil ya Om? Ya jadi kita lagi nyoba ini menggunakan mic yang baru. Tapi memang settingannya masih harus disesuaikan lah ya. Oke, jadi suaranya kok kecil Om? Ya itu tadi ya alasannya ya. Oke. Pelan Om. Oke, baik. Nanti mudah-mudahan yang berikutnya ya kita sesuaikan lagi. Terima kasih. Aneh apa maunya Fachri ini? Saya nggak kebaca itu kalau di layar, di handphone saja ya. Manusia dipegang omongan, kerbau dipegang apaan ya? Yang lain barangkali bisa jawab. Oke. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut ya. Kabur dari PKS karena tak sanggup bersaing. Bisa jadi begitu ya. Fachri Hamzah itu orang, waduh jangan bacain ini. Fachri Hamzah sekarang jadi kucing yang mengeong minta belas kasihan pada penguasa yang maksudnya menjilat biar partainya dapat lolos ikut pemilu. Padahal di partai baru juga nggak ada pendukungnya. Begitu ya. Eva udah jadi oke. Fachri Hamzah waktu di PKS oke banget. Benar kayak singa tapi sekarang jadi kucing istana. Oke. Mudah-mudahan Fachri Hamzah nonton dan silakan direspon ya kalau mau, enggak juga nggak apa-apa. Semua demi cuan dan jabatan, luar biasa ini. Bismillah Pak Fachri, konteks Pak Anies keliling untuk mengedukasi masyarakat supaya mengerti yang bisa dipilih nanti. Ini Pak Dr. Andes Baharudin. Oke, keren sekali. Ini justru harusnya menjadi catatan untuk KPU bahwa ke depan calon presiden, calon wakil presiden memang harus diperkenalkan 1 tahun sebelumnya. Ya. Kenapa? Biar mereka nggak beli kucing dalam karung.
Mereka tahu jejak, track record dan segala macamnya. Mereka bisa banding-bandingkan dulu gitu. Jangan seperti kemarin-kemarin gitu, yang didadak semuanya. Kita juga nggak tahu siapa Maruf Amin, siapa Sandiaga Uno, dan seterusnya kan. Oke. Fahri Hamzah, Mas dalam masa perib. Apa itu perib ya? Dan nggak aneh, ujung-ujungnya duit. Oke. Kasus Benur apa sudah beres Pak FH? Tuh, silakan dijawab. Tapi kalau nggak salah sudah dijawab di akun Twitternya ya. Dia berapa keluar modal 2 miliar gitu katanya. Baru 2 kali sudah menterinya kena korupsi dan nggak berlanjut. Menteri dari Gerindra maksudnya itu ya. Fahri makin lama makin blunder, stres, nyinyir ke Anies. Oke, artinya Fahri hari ini tidak seperti dulu. Ya memang perubahan begitu ya, bisa mengarah ke yang lebih baik atau sebaliknya. Oke, FH. Oh, FH ada 2 katanya, ex PKS dan ex Demokrat. Demokrat siapa ya? Oh, Ferdinand Huta Hayan. Saya ingat. Baik, gelora nafsu kekuasaan. Mudah-mudahan sih tidak ya. Ya, kita senang lah sebenarnya banyak partai, banyak pilihan. Yang pasti mudah-mudahan kita bisa diberikan gambaran bagaimana track record sepak terjang dari orang-orang yang ada di partai-partai baru tersebut. Saya kira diskusi singkatnya itu dulu, nanti kita lanjutkan seperti biasa diskusi di kolom komentar ya. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu ya, bukan dulu itu ya. Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi